Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Sehat kan? Nah, jadi kali ini kita berjumpa kawan lama aku. Tapi ini bukan sembarang kawan lama. Kita terakhir berjumpa sekitar tahun berapa? 2011, 2012. 2000, ya. Yang di Market Day. Ya, itu terakhir kali aku berjumpa dengan anak ini. Tetapi anak ini salah satu teman yang berkesan sekali sama aku waktu di SD gitu. Jadi kita satu SD. Cuman pas saat kelas 3 manusia ini menghilang tanpa kabar. Dan ya tentu membuat aku sangat sedih pada saat itu. Tetapi ya alhamdulillah punya rezeki. Kita berjumpa lagi di Jakarta tanggal berapa sekarang? Tanggal 6 Januari. Tanggal 6 Januari. Kita jumpa lagi di Jakarta di Bintaro. Aku belum hafal daerahnya tapi ya gimana ya, senang loh gitu. Kita udah jumpa dengan namanya Kavin nih. Ini namanya ya Kavin Nur nih. Jadi di bawah ada. Nah, jadi yang setelah aku ketahui nih, aku research anak ini. Ternyata setelah pergi jauh nih ya, dia mengelana hidupnya nomaden gitu, entah kemana-mana pindah-pindah. Anak UI. Saya langsung gitu. Biasa aja. Langsung, weh segan gitu. Apalagi UI Teknik Industri. Nah, sekarang aku mau tanya, kok Teknik Industri yang dipilih? Karena dulu tuh aku tuh pengen ini Ki. Apa tuh? Pengen bisa ngelanjutin usaha orang tua. Dan kayak teknik yang paling sesuai untuk ngurusin perusahaan, ngurusin usaha gitu-gitu. Banyak dipelajarin di Teknik Industri. Oh. Setelah itu ada alasan lain nggak untuk milih? Sebenarnya kebanyakan sih awalnya itu. Cuma kenapa ujung-ujungnya milih Teknik Industri? Karena ke bawah sama teman. What? Ke bawah sama teman. Betul. Jadi ini karena pertemanan itu membawa sampai ke jurusan. Benar. Jadi enggak gitu sih. Ceritanya gini. Gimana? Jadi dulu tuh aku pengen masuk ke teknik elektro. Oke. Karena ayahku kan kerja di Telkomsel. Oke. Terus ngerasa keren aja nih kalau misalnya anak bisa ngelanjutin kerjaan bapaknya. Ya kan? Nah akhirnya pengen masuk ke elektro. Dan kebetulan di UI itu ada peminatannya teknik telekomunikasi. Jadi nanti di elektro itu ketika udah tingkat akhir bisa masuk ke teknik telekomunikasi. Oh gitu. Nah tapi itu awal-awalnya emang ngincar elektro banget. Setelah beberapa saat ketemu teman-teman di SMA, ternyata minatku tuh nggak terlalu ke arah itu. Jadi yang benar-benar mau aku lakuin itu adalah sebenarnya jadi pengusaha, lanjutin usaha atau bikin usaha baru, ngembangin satu perusahaan dan sebagainya. Wih sih. Jadi impiannya juga besar ya, ingin membangun perusahaan dan memperluas perusahaan orang tua gitu. Betul. Wih sih. Itu sih awal-awalnya. Terus ya udah. Bukan sembarang anak ini ya. Jadi memang udah kita lihat dari statementnya saja udah jelas nih. Nah UI. Waduh. Jadi langsung respect. Sebenarnya dia, aku tuh gimana ya? Waktu pada saat dekat sama dia, sama anak ini, dia ini salah satu yang yang paling baik lah menurutku di sekolah. Tapi waktu keluar, waktu ketemu lagi, such a different person, 100% beda. Ini kayak orang yang baru, orang yang udah high class, keren gitu. UI loh. Banyak orang anak-anak daerah yang mau ke UI, tapi dirimu tuh langsung masuk dalam langsung segan respect gitu ya. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat, aku tuh sangat sangat berterima kasih sama pada banyak hal. Dulu banyak sebenarnya momen-momen kami yang sangat indah, cuman kalau diingat-ingat lagi sebenarnya malu gitu ya. Malu ya aku sama dia gitu. Jangan ceritakan, nanti first kita ketawa. Jangan pokoknya sangat embarrassing gitu. Banyak. Nah, jadi sebenarnya kita itu di sini ada hal yang ingin diperbincangkan ya. Terutama nih anak UI, pasti dia itu masalah pendidikan itu pasti selalu bersinggungan gitu ya. Apalagi kan UI ini kan punya hak untuk berkritik kepada pemerintah. Statuta UI ya. Betul nggak? Ya. Satu isu yang selalu diangkat. Nah, isu yang diangkat. Nah, jadi bagaimana menurut seorang Kavin, anak Teknik Industri Universitas Indonesia, tentang pendidikan Indonesia saat ini? Bagaimana coba? Ada nggak statement nih? Apa ya? Nah, kalau menurutku sih kayaknya pendidikan di Indonesia itu belum merata. Belum merata. Kayak banyak mungkin di beberapa kota besar mungkin seperti Jakarta, atau mungkin dulu kita di Batam. Pendidikan itu lumayan bagus.
ada di semua tingkat dan masyarakatnya tahu nih bahwa anak-anaknya butuh pendidikan gitu. Oke. Orang-orang punya concern untuk anak-anaknya, concern untuk masuk ke sekolah, untuk belajar sampai lulus SMA, kuliah dan sebagainya. Cuma gitu. kalau aku lihat tuh di daerah-daerah lain mungkin Iya. banyak daerah-daerah yang mungkin terpencil atau yang ya agak di luar jangkauan kita. Iya. Orang tua tuh nggak terlalu mementingkan pendidikan anak. Kayaknya anak langsung bekerja, yang penting menghasilkan uang dan sebagainya. Iya. Padahal pendidikan tuh kan harusnya penting ya. Dengan pendidikan kualitas manusia tuh bisa naik. Iya, betul sekali. Tuh, makanya kayak ya kalau aku rasa sekarang kondisi pendidikan Indonesia tuh nggak merata sih. Selain nggak merata itu ada nggak mungkin pernah dialami atau based on experience gitu? Ya sebenarnya sama aja sih maksudku. Jadi selama di pendidikan Indonesia yang pernah ditempuh itu banyak nggak hal-hal sebenarnya yang lebih baik nggak usah ada di pendidikan Indonesia gitu, atau misalnya ada yang lebih baik itu diperbaiki atau diganti sistemnya atau gimana nya? Ada nggak tanggapan dari seorang Kavin? Apa ya? Berarti soal perbaikan di sistem-sistem pendidikan Ya Indonesia. boleh, atau dari secara persekolahannya lah. Kita kan sebagai anak mahasiswa kan berhak untuk mengevaluasi ini gitu kan. Soalnya di masa depan nanti kita juga akan membuat anak-anak kita kan sekolah. Jadi terutama nanti untuk anak-anak kita generasi di bawah kita jauh, ya generasi setelah kita itu untuk menerima pendidikan itu kan sangat penting. Nah, cuman dari seorang Kavin itu gimana sekarang tanggapannya? Jujur kalau dari aku sendiri Oh, gimana kayak tuh? kan udah lumayan lama ya nggak sekolah, sekitar 2 tahun. Iya. Dan yang kurasakan ketika dulu sekolah dari mungkin sekitar SMP, SMA gitu, ketika udah mulai ngerti lah apa pentingnya pendidikan dan sebagainya. Aku enjoy dengan apa yang dilakukan di sekolah itu, apa bentuknya. Dari yang benar-benar belajar full materi sampai ada mungkin guru-guru yang ngajarnya enak dan sebagainya, semua harus dilakuin gitu. Karena udah paham lah pentingnya pendidikan itu seperti apa. Tapi mungkin sebelum-sebelumnya ketika aku merasa pendidikan ini nih apa ya, aku sekolah karena disuruh orang tua gitu. Gitu. Pas kecil kan suka gitu ya. Iya. Nah itu kadang ngerasa apa yang dilakuin di sekolah itu nggak seru dan sebagainya. Iya. Tapi sebenarnya itu nggak jadi masalah juga sih. Maksudnya kayak sedikit keresahan di diri aku gitu doang. Ya gitu, bingung juga sebenarnya kayak gimana. Tapi overall menurutku sistem pendidikan di Indonesia, utama yang aku terima ya sejauh ini, itu bagus-bagus aja dan nggak ada masalah. Mungkin gitu. Kalau secara kita ngomongin anak muda nih ya. Anak muda pasti nggak jauh dari yang namanya sosial media gitu kan. Apalagi society sekarang harus punya sosial media yang gini apa segala macam. Nah, menurut Kavin ini sekarang gimana anak muda dengan media sekarang? Mau itu televisi, mau itu sosial media kayak TikTok, Instagram, Reels, apa ada nggak menurut Kavin yang agak mengganggu di Kavin? Ada yang kayak agak kurang gitu? Mungkin dari segi media ataupun ya intinya media masa gitu. Ada. Gimana tuh? Coba ceritakan. Aku tuh ngerasa, jadi kan media itu suatu yang paling dekat sama kita. Oh iya, betul ya sekali. Kan? Benar. Betul. Bentuknya media sosial atau kayak televisi, radio, ataupun misalkan kayak YouTube, TikTok dan sebagainya, itu suatu yang dekat sama kita. Alur informasi itu paling dekat nyampe ke seseorang itu biasanya lewat media. Betul. Ya kan? Betul. Nah, sementara aku ngerasa nggak semua orang mendapatkan mendapatkan informasi yang sama di semua tempat gitu. Betul. Mungkin ada yang keterbatasannya cuma bisa sampai di TV atau cuma bisa sampai di radio, atau mungkin ada yang bisa sampai ngikutin semua media sosial yang ada gitu. Betul. Dan yang akibatnya yang didapetin sama orang-orang itu ya berbeda-beda. Dan terkadang kayak informasi yang didapetin itu nggak semuanya bermanfaat. Nah, aku ngerasa tuh sekarang yang jadi permasalahan di media sosial, media utamanya semua media itu adalah beberapa tidak memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada yang gitu. Itu bisa dijelasin lebih rinci nggak? Itu gimana yang nggak manfaat itu? Banyak sih. Oh ya nggak apa-apa, kita kan aja. Kita para pendengar ini siap untuk mendengarkan gitu. Kalau contohnya kayak contoh yang sering kita dapetin. Berita, misalnya kita anggap dari berita ya. Berita-berita soal orang berantem, soal ribut antar artis, perceraian artis, kayak gitu-gitu kan apa? Ngapain kita itu juga mengganggu saya sedikit sih ya. Kalau sebenarnya ngapain juga ya di situ, ngapain sih bikin media? Apa urusannya kita gitu? Iya, ngapain juga gitu. Terus apa itu masih banyak lagi sih sebenarnya. Datang azab. Enggak, itu ya aku juga keresahan sih. Ya masalahnya gini.
Pak, kita ini kan menjalankan agama itu kan ya apa ya sesuai dengan kita masing-masing. Tapi kan kenapa azabnya ditampain? Nah, Bukan kasih sayangnya nih. Mohon maaf nih ya. betul. Tiba-tiba ya ada meteor jatuh ke dalam kuburan. Kan Gak jelas. mana gitu ya. Kalau Iya, misalnya makanya ada kenapa kayak gitu kenapa yang kayak gitu ditampilkan? Ya. Gak ada nilai pesan dan makna apa segala macam ya, karena aku kuliah itu juga. Tapi mengganggu. Sangat mengganggu. Kadang mengganggu. Nah, yang jadi concern aku adalah Ah, aku merupakan kalau aku ngerasa di hal-hal seperti ini, Ya. aku termasuk orang yang memiliki keuntungan lah. oke. Karena ya hidup di satu kota besar Oh, dengan iya. segala kemudahannya, Ya dan betul. akhirnya aku bisa memilah informasi mana yang bisa aku ambil dan Iya. mana yang harus ditinggalkan gitu. Betul sekali. Jadi ketika suatu saat misalnya aku ketemu berita-berita kayak yang tadi, Iya. persoalan artis, aku ngerasa ini nggak penting, ya udah ditinggalkan. Oh Ya kan? iya. Tapi untuk beberapa orang, mungkin mereka nggak punya akses sebegitu besarnya Iya. ke semua informasi yang ada. Iya. Jadi ketika mereka dapatnya berita A, ya yang mereka bisa tonton itu doang. Gitu. Dan Iya. akibatnya mereka jadi suka dan kebawa ke sana-sananya. Iya, itu benar. Jadi sebenarnya kan yang tadi kita bahas tadi itu ya, ada orang yang nggak bisa dapat semua media. Jadi karena dapatnya media itu, dia ditelan mentah-mentah yang hasil berita yang seperti itu, jadi kualitas dia untuk menerima ini jadi makin buruk, SDM dia makin hancur. Nah, Dia terima berpengaruh media juga gitu. hancur. Aduh. yes betul. Betul Dia- gitu kan? Karena kita, iya. kita Jadi mereka juga adalah apa sebenarnya- yang kita tonton. Betul. Sebenarnya kita adalah apa yang kita baca. Dan ma- sih, dan tapi mereka- sekarang nonton. Dan mereka belum siap untuk menerima informasi seperti itu. Setuju. Seharusnya kan mereka kan menerima informasi yang berkualitas gitu ya kan, yang ibaratnya itu ya edukasi gitu. Kan sekarang ya kan mereka kan orang-orang terjauh ini kan susah edukasinya gitu secara sekolah apa segala macam. Sampai di media yang dikeluarin kan nggak ada edukasinya kan kayak Sayang sih. ya Iya. makanya itu tadi. Mungkin kalau misalkan mereka punya akses yang lebih banyak, Iya. ataupun mungkin Ah, mungkin kalau akses kan masalah dari ini ya, dari ya, apa namanya, dari kemudahan di sana juga gitu. ya, Entah kemudahannya masuk internet di sana, masuk TV dan sebagainya. Ya. Tapi kalau misalkan medianya bisa membawa sesuatu yang lebih baik, Ya. mereka dan mereka bisanya nonton itu doang, ya, mereka pasti bisa lebih bagus SDM-nya nanti. Betul. Nah, menurut gue kayak gitu. pembahasan yang sangat berat ya pemirsa. Ini jadi pembahasan yang sangat berat karena bahasa yang dipakai sama dia tadi itu bahasa Naui. Itu ya gitu. Enggak sih. Oh enggak ya? Enggak itu Enggak kan, soalnya penonton aku ini bukan kelas atas ya, gimana ya pokoknya kelas kita lah, anak-anak muda. Iya. Tapi kan mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa diterima dengan mentah-mentah. Ya jadi intinya ya guys ya. Jadi sebaiknya kalau misalnya media itu seperti yang Kevin bilang tadi, media itu seharusnya memberikan hal-hal edukasi. Ya, edukasi. Nah, karena ya pentingnya kita itu saling saling memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi kita yang media TV atau yang media TikTok atau media sosial media, itu yang penting itu adalah edukasi. Tapi kan ya seperti yang kita bicarakan, nggak semua orang itu belum bisa menerima internet gitu. Tuh. Aduh, ya Pun ketika mereka menerima internet kadang ya. ya. Jadi yang kalau menurut aku di bayangan aku mungkin Iya. nanti bisa dikoreksi kali Ah. ya. Kebanyakan orang-orang itu pertama kali menerima hal dari TV. Iya betul. Ya kan? Mulai Iya, dari betul. TV. Kemudian Ah. ketika mereka bisa mengakses internet, mereka akan menonton yang mereka sukai. Nah, kalau Iya. misalnya mereka udah suka dengan hal-hal yang mungkin kurang edukatif dan Iya. sebagainya, otomatis mereka akan menonton hal-hal yang kayak gitu-gitu lagi. Iya. Jadi ketika nanti misalkan nih, gue suka nonton berita-berita artis yang kurang penting. Iya. Nanti ketika buka TikTok, bikin TikTok atau bikin Instagram dan sebagainya, Iya. pasti nyari-nyari berita yang kayak gitu lagi. Iya. Dan di situ algoritma bekerja, maka menampilkan hal-hal seperti itu lagi. Nah, Jadi itu ya, dia. Lingkarannya, Itu. lingkaran setan terus muter. Iya, muter, lingkaran muter. nggak ada hentinya gitu. Iya. Gitu. Nah, jadi itulah pembahasan kita, guys. Nah, jadi mulai dari awal tadi pendidikan sampai seluruh media itu selalu tercakup satu lingkup gitu ya. Anak muda itu sudah pasti berkali pendidikan dan juga sekitarnya itu melalui media tadi, mau televisi, mau itu sosial media, mau itu media massa apapun, itu yang sangat terpengaruh bagi anak muda gitu. Jadi terima kasih Muhammad Kevin Nur, kawan terbaik aku, wes.
Asik. Takut. Jadi ya terima kasih Vin udah mau menerima nih perbincangan kali ini. Soalnya ini perbincangan yang sangat sangat daging gitu ya. Apalagi kita yang Hari. tuh ini kayaknya first time aku bertemu dengan manusia yang udah pakai Alma UI. Ah, ini my first time ya nggak ada. Aku nggak ada siapa yang lagi kuliah di UI kok yang pertama kali ketemu. Serius. Nextar harus main ke UI. Yo, Kita lari pagi betul di nih, UI. betul nih. Nanti lah. Kalau ada waktu nanti langsung kita explore UI gitu ya. Ya tengok aja, tengok gitu kan. Enggak apa-apa. Boleh. Lumayan, UI luas. Ya, terima kasih please be on terima kasih undangannya untuk ke UI, tapi ya kita tengok waktu. Semoga kita dapat berjumpa kembali karena ajal nggak ada yang tahu. Iya. Salah nggak? Betul sih. Iya, makanya itu Tapi serem. gitu. Makasih semuanya udah nonton video kali ini. Dan semoga kita sehat selalu. Terus Covid juga sudah makin mereda. Ini Amin. PPKM katanya udah mulai dilepaskan. Udah mulai dicabut. Ya, semoga ini terus berlanjut dan Indonesia semakin maju mulai dari SDM-nya, anak muda semuanya. Terima kasih semuanya udah nonton kali ini. Ya, dadah semuanya. Dadah.